Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah drama Korea yang berjudul Hymn of the Deaf tahun 2018. Drama Korea yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang kisah cinta terlarang antara Kim Woo Jin, seorang pengarang drama, dan Yoon Sim Duk, seorang penyanyi soprano yang hidup di masa penjajahan Jepang. Dibintangi oleh aktor tampan Lee Jong Suk sebagai Kim Woo Jin dan aktris cantik Shin Hye San sebagai Yoon Sim Duk, drakor bergenre historical romance dan melodrama ini memiliki 6 episode saja. Penasaran dengan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Adegan dimulai saat seorang petugas kapal feri Deok Suk Hwan yang tengah berlayar sedang mengecek kabin-kabin di dalam kapal pada tanggal 4 Agustus tahun 1926 pukul 4 pagi. Langkahnya pun terhenti tatkala ia mendengar alunan musik dari salah satu kabin nomor 3. Tidak ada jawaban dari dalam kabin itu, sang petugas pun masuk dan menemukan ruangan yang dalam keadaan kosong. Ia pun mengecek sekitar dan melihat beberapa foto serta barang yang tertinggal di atas meja. Namun sang petugas pun terkejut tatkala menemukan sebuah kertas di atas koper yang berisi permintaan maaf serta permintaan untuk membawa kopernya kembali ke rumah. Ya, sang petugas pun menyadari ada yang tidak beres dengan penumpang di kabin nomor 3 itu. Ia pun lantas berlari ke geladak kapal dan benar saja, ia menemukan 2 pasang sepatu milik seorang wanita dan seorang pria. Ia pun mengarahkan lampunya ke lautan yang luas sebelum akhirnya ia berlari sambil meniup peluit miliknya. Dan drama Korea Hymn of the Deaf pun dimulai. Tokyo 1921. Dikisahkan Kim Woo Jin, seorang mahasiswa dari Joseon, Korea yang tengah mengambil jurusan sastra Inggris di Universitas Waseda Tokyo, tengah berkumpul bersama teman-temannya di sebuah studio kecil. Rupanya mereka adalah anggota asosiasi yang didirikan oleh murid-murid Joseon di Tokyo. Dan asosiasi itu meminta Woo Jin dan rekan-rekannya untuk menampilkan kisah drama di Joseon selama liburan musim panas. Karena permintaan itulah mereka pun kini tengah berlatih untuk menampilkan sebuah drama yang mengisahkan tentang kematian Kim Yong Il. Woo Jin yang seorang mahasiswa sastra Inggris rupanya pandai menulis dan membuat drama teatrikal. Dan kini Woo Jin bersama teman-temannya hendak membuat sebuah pertunjukan drama agar rakyat Joseon bangga akan seni dari negerinya serta tetap semangat untuk melawan penjajahan. Namun karena kurangnya anggota wanita dalam kelompok drama itu, akhirnya membuat Giju mau tak mau harus berperan sebagai seorang wanita. Salah seorang mahasiswa bernama Hong Nanpa merekomendasikan temannya yang mengambil jurusan musik vokal bernama Yoon Sim Duk untuk menjadi penyanyi dalam kelompok tersebut. Walaupun sempat ragu, Sim Duk akhirnya memutuskan untuk mencoba bergabung dengan kelompok drama itu. Dengan syarat, jika terjadi sesuatu di tengah pertunjukan, Sim Duk akan langsung berhenti dan mundur dari acara itu. Berbekal alamat yang diberikan temannya itu, Sim Duk pun mendatangi studio latihan. Dari luar, samar-samar, ia mendengar suara seseorang yang tengah membacakan puisi milik seorang penyair Jepang, yaitu Takeo Arishima. Merasa tidak setuju dengan isi dari puisi itu, Sim Duk pun menerobos masuk dan membuat Woo Jin merasa tidak senang. Namun untungnya, Nanpa masuk dan meredakan suasana. Ya, setelah sempat berselisih paham dengan Woo Jin, Sim Duk pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan syarat Sim Duk hanya akan menjadi penyanyi dan jika ada bahaya, maka Sim Duk tidak akan mau melanjutkan pertunjukan. Setelah mengadakan rapat dengan para anggota lainnya, Woo Jin sebagai pemimpin kelompok akhirnya memutuskan untuk menerima syarat dari Sim Duk. Malamnya, Woo Jin pun pulang dan mendapat titipan surat dari ayahnya di Joseon. Sang ayah pun mengirimkan sedikit uang serta berpesan untuk fokus pada studi sastra Inggrisnya dan segera kembali ke Joseon. Membaca surat itu, Woo Jin nampak tertekan. Ya, tampaknya sang ayah tidak menyetujui jika Woo Jin menjadi seorang penulis seperti saat ini.
Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Simduk menunjukkan bakat menyanyinya di depan anggota drama yang mana semuanya nampak terpukau dengan penampilan Simduk. Namun tidak dengan Wojin yang boro-boro memperhatikan Simduk. Ia malah acuh dan memunggungi Simduk yang tengah bernyanyi dan tidak memberikan pujian sedikit pun di akhir penampilannya. Selesai berlatih, Wojin pun buru-buru pergi meninggalkan studio, yang mana sikap dingin Wojin ini membuat Simduk tersinggung. Kesal dengan sikap Wojin, Simduk pun menyusul keluar, namun ia terlambat. Wojin sudah menghilang. Lelah berlatih, Simduk pun memutuskan untuk pergi cari makan saja. Namun tanpa ia dan kelompok drama sadari, rupanya kegiatan mereka tengah diintai oleh seorang pria Jepang. Simduk pun mendatangi sebuah kedai mie yang ternyata ada Wojin di sana. Karena ramai pengunjung, Simduk pun akhirnya terpaksa duduk di sebelah Wojin. Selesai makan, Simduk pun mengajak Wojin untuk berbicara empat mata. Simduk tidak suka dengan sikap dingin Wojin serta apa alasan Wojin melakukan pertunjukan drama ala barat. Wojin pun menjelaskan jika inilah cara ia dalam membela negaranya. Wojin ingin membangkitkan semangat berjuang melalui drama-drama yang dibuatnya pada rakyat Joseon. Mendengar alasan Wojin, Simduk pun tersentuh, walau ia gengsi untuk mengakui. Terakhir, Wojin pun mengatakan jika penampilan Simduk tadi sangatlah indah, hingga membuat dia tidak bisa berkata-kata. Pengakuan Wojin ini membuat Simduk diam-diam jadi kepikiran akan sosok pria itu. Keesokan harinya, hujan turun dengan lebat. Simduk yang sudah standby di studio latihan pun bertanya-tanya pada Myonghui karena sudah 2 hari ini Wojin tidak ikut latihan. Kemana ia? Berbekal informasi yang diberikan Myonghui, Simduk pun mengunjungi kosan Wojin di tengah guyuran hujan sambil membawa sekotak bubur. Ia pun mengetuk pintu kamar, namun karena tidak ada jawaban, ia pun akhirnya nyelonong masuk dan mendapati Wojin tengah tertidur. Melihat buku-buku yang tampak berantakan di kamar itu, Simduk pun membereskannya. Namun ia malah menemukan tulisan-tulisan yang dibuat Wojin. Tanpa permisi, Simduk pun membaca tulisan itu dan keningnya berkerut tatkala membaca sebuah catatan kaki bertuliskan Sousan. Keasikan membaca membuat Simduk tidak menyadari jika Wojin telah terbangun dan memergoki Simduk yang tengah membaca tulisannya tanpa izin. Dan Hymn of the Death episode pertama pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Masih bingung dengan episode pertamanya? Jadi drama ini mengambil setting di zaman penjajahan Jepang. Wojin, seorang mahasiswa yang senang menulis, hendak membuat sebuah drama yang di dalamnya hendak dimasukkan unsur-unsur semangat juang. Ia pun dibantu oleh Simduk, seorang mahasiswi jurusan vokal yang diam-diam mulai menaruh hati pada sosok Wojin yang tampak dingin itu. Wah, buat yang pernah menyaksikan acting Shin Hye-san di Mr. Queen, pasti kaget melihat aktingnya di sini. Tidak ada kebarbaran dan kesengklekan di drama ini. Mama tampil serius memerankan seorang penyanyi soprano yang hidup di zaman penjajahan. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode keduanya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!